Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini siapa yang merasa COVID-19 ini sangat berdampak bagi kehidupannya? Mungkin semuanya merasakan ya, tidak hanya saya, tidak hanya kamu, tapi seluruh masyarakat di dunia merasakan dampak dari COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan kita. Banyak event di dunia dibatalkan, mulai dari pertandingan olahraga, acara hiburan, hingga premier film. Tapi tak hanya itu, banyak pasangan yang juga terpaksa menunda rencana pernikahan karena aturan pemerintah yang melarang untuk masyarakat berkumpul dengan skala besar. Namun, bila akhirnya tetap terlaksana, para calon pengantin pun harus bersiap dengan penyesuaian agar bisa sesuai dengan aturan pernikahan di era tatanan kehidupan baru atau new normal. Nah, siapa di sini yang sudah kebelet nikah? Aku. Ya, tapi belum ada pasangannya. Nah, masa new normal atau kenormalan baru yang dilaksanakan di daerah membawa perubahan di berbagai kehidupan kita, termasuk saat mengadakan acara resepsi pernikahan. Berbagai persiapan dan penyesuaian juga mesti dilakukan agar acara berjalan dengan lancar, dengan meminimalkan potensi penularan virus COVID-19. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, menyatakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan saat tatanan normal baru atau new normal. Dalam bahasa Indonesianya adalah kenormalan baru. Diterapkan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tertuang dalam keputusan Mendagri nomor 440/830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan kenormalan baru. Jadi di sini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membubarkan acara pernikahan jika pernikahan itu dilaksanakan di pandemi virus corona ini. Bagaimana aturan lebih detail terkait resepsi pernikahan di masa new normal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, acara pernikahan bisa dibubarkan oleh pemerintah daerah jika tak memenuhi protokol kesehatan. Nah, pemerintah diberikan kewenangan apabila ada acara yang melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua, resepsi dilaksanakan dengan pembatasan jumlah orang. Jadi boleh dilaksanakan pernikahan, namun jumlah orang harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 10 orang dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan yang ketiga, marker atau tanda di karpet harus disiapkan agar tak terjadi penumpukan orang. Jadi marker atau tanda di karpet ini berfungsi untuk physical distancing agar satu sama lainnya tidak berdekatan dan mencegah tertularnya COVID-19. Nah, untuk kalian yang ingin tetap melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini, ada beberapa tips nih dari aku. Yang pertama, gelar pernikahan secara online. Nah, baru-baru ini Menteri Agama Fakhrul Razi mengeluarkan aturan baru mengenai kegiatan akad nikah atau perkawinan di rumah ibadah selama pandemi corona. Aturan ini membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
Nah, panduan kegiatan akad nikah atau perkawinan yang dikeluarkan Menteri Agama dalam menghadapi kondisi new normal ini tentu akan berdampak pada perubahan tren pernikahan. Nah, tren online wedding ini atau pernikahan online akan menjadi tren di era kenormalan baru. Daring wedding atau online wedding ini dimaksud setiap pengantin akan menyiarkan pernikahannya di aplikasi seperti Zoom, Google Hangout, Google Meet, atau Instagram agar acara sakral tersebut tetap bisa disaksikan oleh orang-orang atau kerabat yang tidak bisa hadir pada acara itu. Nah, cara ini bisa membantu kalian misalkan ada saudara atau kerabat yang tak bisa hadir namun tetap ingin melihat atau menyaksikan acara sakral kalian. Nah, selain itu banyak keuntungan dari pernikahan secara daring ini, yaitu salah satunya kalian akan lebih menghemat biaya pernikahan karena pernikahan daring ini tidak mengeluarkan banyak biaya, paling hanya biaya untuk beli kuota ya. Nah, yang kedua pilihan konsep acara yang lebih simpel dan intimate. Jika Anda berniat mengadakan resepsi pernikahan di tengah pandemi corona ini, salah satu hal yang harus Anda pertimbangkan adalah membuat acara yang lebih kecil atau lebih sederhana agar sesuai standar PSBB. Karena itu penting sekali untuk memikirkan konsep acara yang jauh dari konsep pernikahan Indonesia, biasanya mengundang tamu berjumlah ratusan bahkan ribuan. Anda hanya bisa mengadakan acara dengan jumlah tamu yang kecil dan terbatas dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, pilih lokasi di ruangan terbuka. Jika memungkinkan, pilihlah ruangan terbuka karena ruangan terbuka ini meninggalkan kesan yang lega dan lapang sehingga memudahkan para tamu untuk jaga jarak satu sama lainnya dan virus-virus tidak berkumpul di satu tempat. Selain itu, pilihlah pengaturan meja dengan format seated dinner atau bukan standing party untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dan yang keempat, konsep makanan dalam rantang. Nah, konsep makanan dalam rantang ini dapat menjadi salah satu pemilihan atau konsep bagi pernikahan kalian nanti. Karena rantangan itu lebih aman dan steril karena bisa dipegang masing-masing tamu. Jadi satu rantang itu bisa kalian sediakan sudah lengkap dari appetizer, main course hingga dessert. Nah, tapi biasanya hal ini berbeda dengan pesta-pesta biasanya ya. Kan kalau pesta pernikahan biasanya itu harus menggunakan makanan yang seperti berkonsep prasmanan atau buffet. Maka kita dapat memilih rantangan agar makanan lebih steril dan terjaga. Yang terakhir, belum terakhir. Yang kelima, dekorasi sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara untuk dekorasi yang memenuhi norma-norma dan protokol kesehatan seperti memperbanyak area cuci tangan dan pastikan tempat itu mudah dijangkau oleh para tamu undangan. Nah, lalu yang tak kalah penting, di area penerima tamu buatlah seperti loket kaca atau akrilik agar ada pembatasan antara tamu undangan dan penerima tamu. Kemudian yang keenam, pilihlah baju pengantin dengan model klasik. Wah, ini penting banget bagi kalian yang ingin nikah tetapi simpel. Pandemi COVID-19 ini telah membuat berbagai perubahan dalam bentuk kebiasaan dan cara pandang seseorang. Menurut desainer kenamaan tanah air, Anna Avanti, tren pernikahan khususnya dari segi pakaian di era new normal ini atau kenormalan baru ini akan menjadi lebih klasik dan sederhana. Selain itu, Anna Avanti juga menyebutkan bahwa model pakaian pengantin kuno kekinian. Selain itu,
akan menjadi tren di era new normal ini. Jadi mungkin model kebaya kuno kekinian akan menjadi tren yang digunakan seluruh pasangan yang menikah di keadaan sekarang, yaitu keadaan COVID-19. Selain model baju yang lebih sederhana, Ana Avanti juga menyarankan calon pengantin memilih warna baju yang lebih tenang dan teduh. Warna teduh itu bisa merefleksikan kesederhanaan, karena sebenarnya nikah di tengah pandemi ini kan tidak harus selalu mengobral kemewahan, tapi kita juga bisa menikah dengan sederhana, dengan penampilan yang sederhana, dan kebaya yang digunakan yaitu kuno kekinian. Nah, itu dia beberapa tips ala saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat di tengah pandemi virus corona ini. Kalau menurut saya, yang paling efektif adalah gelar pernikahan secara online ya. Karena gelar pernikahan secara online atau daring ini sangat meminimalisir tersebarnya virus COVID-19. Dan tentunya pernikahan secara daring atau online ini lebih hemat biaya, lebih irit, lebih murah. Kalian hanya perlu menyiapkan biaya untuk beli kuota saja, dan biaya lainnya kalian bisa tabung, kalian bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna dan bermanfaat nantinya. Tetapi jika kalian memang ingin melaksanakan pernikahan secara langsung dan merayakannya, mungkin kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jangan sampai acara pernikahan kalian nanti menjadi sarang penyakit atau sarang virus COVID-19. Nauzubillahiminzalik. Nah guys, jadi sekarang siapa yang masih pengen melaksanakan pernikahan? Aku. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga aku juga cepat menyusul ya guys. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin segera menikah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.